Pengertiannya apa? Anak-anak cermati ya. Jadi gerak itu pengertiannya perubahan tempat atau kedudukan. Anak-anak boleh menyebutnya juga sebagai berpindah. Jadi gerak itu perubahan tempat. Misalkan dari tempat A kemudian ke tempat B. Dari posisi sebelah kiri kemudian pindah ke posisi sebelah kanan. Itu termasuk gerak, yaitu perubahan tempat atau kedudukan, seperti itu. Kemudian pengertian dasar itu apa Pak Bagus? Dasar itu bisa disebut sebagai fondasi. Fondasi itu misalkan contohnya ya, anak-anak membangun rumah atau misalkan ada orang membangun rumah. Nah, bagian awal yang akan dibangun tentunya pasti fondasinya ya, supaya ke atasnya juga semakin bagus. Nah, dasar di sini itu berkaitan dengan gerak awal, gerak paling bawah ya, gerak yang tentunya anak-anak juga sudah mulai bisa melakukannya dengan baik, seperti itu. Nah, lokomotor apa? Lokomotor itu bisa diartikan sebagai gerak anggota tubuh. Anggota tubuh mana saja? Nah, bisa tangan, bisa kaki, ya, dan sebagainya. Jadi, ini adalah pengertian dari masing-masing kata, yaitu gerak, dasar, dan lokomotor. Lalu bila digabungkan, pengertian dari gerak dasar lokomotor yaitu gerakan berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Ini yang tulisan warna putih adalah pengertian dari gerak dasar lokomotor. Jadi intinya berpindah tempat. Gerak lokomotor ya, itu intinya gerakan berpindah tempat, seperti itu. Nah, untuk berpindah tempat tentunya kita harus melakukan gerakan. Nah, gerakannya apa saja Pak Bagus? Baik, jadi gerakan untuk berpindah tempat itu Pak Bagus bagi menjadi 3. Yang pertama ya, ada berjalan. Jadi dengan berjalan kita dapat menjangkau dari titik satu ke titik yang lain. Ya, misalkan Arman ingin berjalan dari rumah A ke rumah B. Jadi berjalan dapat digunakan sebagai alat ya untuk menjangkau ke arah yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian contoh gerak dasar lokomotor yang kedua yaitu berlari. Karena dengan berlari kita bisa kemana saja ya, dari posisi awal misalkan di sebelah kanan, kemudian kita mau pindah ke sebelah kiri. Nah, dengan berlari juga tubuh kita dapat berpindah. Kemudian contoh gerak dasar lokomotor yang ketiga yaitu melompat. Karena dengan melompat kita juga dapat berpindah posisi, tubuh kita juga dapat berpindah posisi dari awalnya di sebelah kanan kemudian berpindah ke sebelah kiri dengan hanya melompat. Jadi inilah contoh gerak dasar lokomotor yang akan kita pelajari hari ini. Dicatat ya anak-anak ya, ada 3 pokoknya: berjalan, berlari, dan melompat. Baik, tadi materi yang pertama, gerak lokomotor yang pertama adalah berjalan. Nah, berjalan itu apa Pak Bagus? Nah, ini adalah pengertian dari berjalan. Berjalan adalah aktivitas yang dilakukan untuk berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jadi, seperti yang tadi Pak Bagus sebutkan, gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Nah, dengan cara ini untuk cara berjalannya yaitu dengan cara melangkahkan kaki satu persatu dengan teratur dan kecepatan yang normal, di mana pada saat melangkah salah satu kaki masih berjejak pada tanah.
Untuk pengertian ini anak-anak silakan fokusnya di tulisan yang bergaris bawah ya. Jadi berjalan itu caranya dengan melangkahkan kaki satu persatu. Tidak boleh dua-duanya maju semua atau mundur semuanya. Harus satu persatu dengan teratur. Jadi saling bergantian. Kadang kaki kanan di depan, kemudian kaki kiri di belakang, dan sebaliknya. Secara teratur. Dan kecepatannya normal, tidak diperlambat dan tidak dipercepat. Itu adalah pengertian dari berjalan. Sementara salah satu kaki masih berjejak pada tanah. Ini adalah pengertian dari berjalan. Ya. Nah, berjalan juga memiliki cara. Dalam artian ada cara-cara yang benar, cara-cara yang baik ketika kita berjalan. Apa saja? Nah, sikap berjalan yang benar itu Pak Bagus bagi menjadi 4 poin. 1. Membiasakan berjalan dengan posisi tubuh tegak. Jadi, ketika anak-anak berjalan, diusahakan posisi badannya harus tegak. Tidak boleh membungkuk. Ya. Bagaimana cara untuk supaya posisi tubuh tegak? Nah, di poin 3 anak-anak lihat, tariklah kedua bahu sedikit ke belakang. Jadi dengan anak-anak menarik bahu anak-anak ke belakang, nanti secara otomatis posisi tubuhnya akan tegak. Ya, namun tetap rileks. Kemudian ketika berjalan, anak-anak lihat poin nomor 2, ayunkan kedua lengan secara bergantian ke depan dan ke belakang. Jadi ketika berjalan, selain kakinya melangkah, lengan anak-anak, lengan tangannya juga diayunkan ke depan dan ke belakang secara bergantian. Seperti itu. Dan yang keempat, mulailah berjalan dengan melakukan pemanasan sambil mengatur kecepatan. Jadi, karena berjalan juga termasuk bagian olahraga, sebelum anak-anak melakukan kegiatan berjalan, misalkan berjalan jauh, diusahakan anak-anak melakukan pemanasan terlebih dahulu. Seperti itu. Ini adalah 4 poin bagaimana cara berjalan yang baik dan benar. Silakan anak-anak cermati ya. Kita lanjutkan. Nah, ini Pak Bagus perlihatkan ke anak-anak contoh berjalan ya. Jadi berjalan itu bisa dilakukan ke arah depan. Seperti gambar itu, anak yang berwarna apa? Anak yang berbaju warna hijau itu berjalan arahnya ke depan. Kemudian berjalan ke belakang berarti berjalannya mundur ke belakang. Ya. Kemudian berjalan ke samping. Ini adalah 3 contoh berjalan. Kemudian supaya berjalan juga makin ramai, makin asyik, anak-anak bisa melakukan berjalan berkelompok dengan rapi. Ya, seperti ini, seperti gambar yang di atas itu. Jadi berjalannya bisa bersama-sama, seperti itu. Kita lanjutkan. Baik anak-anak, kita masuk ke gerak lokomotor yang kedua. Yaitu apa? Gerak dasar lokomotor yang kedua yaitu berlari. Nah, pengertian berlari apa? Silakan anak-anak dengarkan dan pahami penjelasan Pak Bagus. Jadi berlari adalah aktivitas yang dilakukan untuk berpindah tempat dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Berpindah tempat ya, diingat-ingat. Dengan cara melangkahkan kaki dengan gerakan yang lebih cepat dari kecepatan berjalan. Dan pada prosesnya, pada saat melangkahkan kaki secara bergantian, terdapat posisi di mana kaki tidak menyentuh tanah dalam waktu sesaat. Silakan untuk kalimat ini anak-anak fokus dengan tulisan yang bergaris bawah. Ya. Jadi berlari itu sebenarnya hampir sama dengan berjalan. Cuma kalau berlari itu langkah kakinya harus lebih cepat dibanding berjalan. Seperti itu. Ya. Silakan anak-anak fokus di
tulisan yang berwarna, tulisan yang bergaris bawah saja. Ya, seperti itu. Perbedaannya antara berjalan dan berlari, hanya masalah kecepatan saja. Intinya kalau berlari harus lebih cepat langkah kakinya, ya. Seperti itu. Nah, contoh berlari, ya, contoh berlari. Jadi berlari itu juga bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, berlari dapat dilakukan dengan langkah yang pendek. Jadi larinya menggunakan langkahnya pendek-pendek seperti gambar itu, ya, yang sebelah kanan. Dan berlari juga dapat dilakukan dengan langkah yang panjang seperti gambar yang itu, ya. Nah, anak silakan cermati, lihat bagian kakinya, lari langkah panjang dan langkah pendek seperti apa. Oke, sudah? Kita lanjutkan, ya. Kemudian berlari juga dapat dilakukan untuk permainan. Nah, ini ada 2 contoh permainan berlari yang nanti ketika sudah masuk sekolah kembali bisa anak-anak coba, yaitu lari melewati bilah bambu. Jadi menggunakan bambu, ya, rintangannya, dan lari melewati rintangan ban bekas, yaitu rintangannya dengan ban bekas. Ini adalah contoh permainan berlari. Seperti itu anak-anak, paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke gerak dasar lokomotor yang ketiga, yang terakhir. Tadi sudah belajar berjalan, kemudian yang barusan berlari, dan yang ketiga ini adalah gerak dasar melompat. Seperti itu. Ini adalah contoh gambar dari 5 arah lompatan yang tadi kita sudah bacakan. Nih, 1, melompat di tempat. Berarti arahnya hanya ke atas saja. Angkat kakinya 1 ke atas, kemudian melompat seperti itu. Ini adalah melompat di tempat. Kemudian ini gambar melompat ke depan. Jadi dari titik yang A, kemudian maju ke titik yang B, seperti itu. Itu melompat ke depan. Dan yang terakhir, melompat ke belakang. Jadi melompatnya arahnya mundur ke belakang. Seperti itu. Ini adalah 3 contoh, ya, masih kurang 2. Nah, ini sisa 2 gambar contohnya yang melompat ke samping kanan dan melompat ke samping kiri. Jadi kalau ke samping kanan berarti arahnya ke samping tangan kanan kita yang kanan. Jika ke kiri berarti ke arah tangan kita yang kiri. Ini baru sekedar teori saja. Nanti untuk video prakteknya akan Pak Bagus buatkan di video yang lainnya seperti itu. Ya, sekali lagi hari ini kita hanya belajar ini saja, gerak dasar lokomotor. Yang dimaksud gerak dasar lokomotor itu gerak berpindah tempat, intinya itu. Dan contoh gerak dasar lokomotor ada 3. 1, berjalan. 2, berlari. Dan yang ketiga melompat. Itu saja anak-anak yang ingin Pak Bagus sampaikan hari ini. Silakan anak-anak pahami video ini. Ditonton berulang kali juga tidak apa-apa sampai anak-anak paham, ya. Seperti itu.